Pasti kita mengerti 2 tahun terakhir ini COVID adalah pemanasan. Kalau anak-anak muda mau turun di lapangan mau main bola, harus ada pemanasan dulu. Persiapan. Jadi 2 tahun ini ada persiapan untuk tahun-tahun ke depan yang akan lebih kacau. Maaf kalau saudara pikir kita kembali ke old normal, tidak akan ada. The new normal is kacau. Jadi temanya hari ini firman kita belajar adalah bagaimana saya bisa berkembang di tengah-tengah kekacauan. Thriving in the midst of chaos. Itu yang saya mau bicara hari ini. Karena dunia akan makin kacau dan kita harus tahu caranya berkembang bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur 86. Tapi mungkin pertama saya mau kembali waktu Yesus mau tinggalkan bumi ini. Dia beri tugas kepada murid-murid untuk memulai suatu kegerakan besar yang akan rubah seluruh dunia. Dan dia beri tugas ini di mana? Yerusalem. Tidak masuk akal. Mau rubah dunia dengan kegerakan di pusat agama yang lain? Di tempat di mana pemerintah kuat dan juga pemimpin agama itu kolusi dengan korupsi bersama dengan pemerintah, sulit sekali. Juga Yesus baru diadilin dengan pengadilan yang tidak adil sampai divonis mati, disalibkan, ada demo-demo tidak mendukung kegerakan baru di situ. Tempat juga di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid semua lari pada waktu Yesus perlu. Dan Yesus mau mereka buat kegerakan di tempat itu. Kalau manusia memilih tempat untuk memulai kegerakan, tidak akan pilih tempat itu. Tetapi apa terjadi? Kita tahu Kisah Para Rasul pasal 2 gereja lahir, pasal 3, 4, 5 ayat 28 rasul-rasul dipanggil ke mahkamah agama dan ditegur kenapa sudah penuhi seluruh Yerusalem dengan ajaran tentang Yesus. Seluruh Yerusalem dipengaruhi. Artinya ahli-ahli sejarah mereka hitung pasal 5 Kisah Para Rasul sudah ada 20,000 anggota jemaat. Berapa tahun sampai dapat 20,000? Bukan tahun. Berapa bulan? Bukan bulan. Beberapa minggu sudah ada 20,000. Di tempat yang di mana mereka gagal, tempat yang tidak memungkinkan, tempat yang chaotic, kacau, tidak ada dukungan di tempat itu, ada gerakan yang lahir. Luar biasa. Tangkap ini saudara, Tuhan selalu minta kita berkembang di tempat kegagalan. Di tempat di mana kita menyangkal Yesus, gagal, jatuh, itu tempat Tuhan mau bangkitkan kita untuk rubah dunia. Tempat yang kacau adalah tempat di mana perubahan dunia selalu terjadi. Saya punya teman di India, sekitar 20 tahun yang lalu, dia coba kirim penginjil-penginjil. Dia punya gereja atau yayasan misi cukup besar dan mereka kirim penginjil-penginjil tapi selalu penginjil kembali dalam peti mayat. Sampai dia mau give up. Tapi dia coba 1 kali lagi dengan pola baru. Sampai terobosan terjadi. Di tempat yang dianggap mustahil, mereka dapat gerakan besar yang merubah seluruh wilayah itu dan sekarang mempengaruhi seluruh dunia dari tempat itu. Terobosan terjadi di tempat
yang paling sulit. Hidup ini seperti lomba yang kita ada rintangan, ada halangan yang datang dan kita belajar lewatin dan maju bersama Tuhan dan tidak rem, tidak stop, terus jalan. Dan tahun 2022 saya rasa temanya adalah mari kita mempercepat gaya lari bersama Tuhan. Ini waktunya bukan rem, waktu untuk lari lebih kencang. Selalu kita mau hidup ini menjadi simple dan sederhana. Easy. But it's not. Hidup ini bukan sesuatu yang simple dan sederhana. Kita beri nasihat atau kita diberi nasihat dan kita coba ikut nasihat itu tapi tidak berhasil. Ada satu gereja sel di Indonesia, saya tidak akan sebut namanya. Tapi dulu mereka bikin konferensi gereja sel 2 kali setahun. Ada orang dari seluruh dunia datang untuk belajar bagaimana kami bisa bikin gereja besar seperti ini. Dan mereka dapat buku petunjuk, manual, 200 halaman. Dan mereka bawa pulang ke negeri masing-masing dan mereka coba buat. Tapi gagal. Tidak berhasil. Buku petunjuk tidak menolong. Karena gereja itu berkembang bukan karena buku. Tapi semua punya nafas penginjilan. Semua suka bicara tentang Yesus di mana mereka pergi. Bukan kunci di dalam buku. Hidup ini penuh banyak kekacauan. Tidak selalu masuk akal apa yang terjadi. Kita tidak selalu berakhir seperti kita rancang. But that's why I like this life. Itu sebabnya saya suka hidup ini tidak membosankan. Apa yang kita rancang tidak jadi seperti kita mau. Oke. Why? It's okay. Tuhan masih berdaulat, Tuhan masih dalam kontrol. Dan walaupun gagal, it's okay. Saudara jemaat kami di Papua, sudah lihat anak-anak nyanyi tadi. Ini sekitar 1,000 anak muda semua dari latar belakang yang kacau. Sudah gagal banyak. Tapi kami punya temanya. Kami berdiri, semua berdiri, angkat tangan dan saya pimpin. Gagal, it's okay. 1, 2, 3. Gagal, it's okay. Mungkin di sini bisa angkat tangan? 1, 2, 3. Gagal, it's okay. Ya. Kita harus belajar hal ini. Perusahaan-perusahaan yang paling berhasil di dunia adalah perusahaan yang mendukung kegagalan. Karena dengan banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Betul? Kenapa di dalam gereja kita tidak mendukung kegagalan? Saya dukung kegagalan. Karena lewat itu kita bangkit lagi dan belajar sesuatu yang baru. Berkembang di tengah-tengah kekacauan dan kegagalan. Selalu kita siapin orang lain memuridkan untuk hidup yang sukses. Hidup yang rapi, hidup yang tertib. Tapi sebetulnya hidup ini tidak seperti itu. Ada satu denominasi di Indonesia, mereka selalu pasang spanduk God's Successful Families. Saya selalu bingung dengan spanduk itu. Kami punya spanduk God's Failing Families. Karena saya mau tempat yang jujur. Dan saudara tahu di dalam COVID ini, 2 tahun ini, banyak masalah keluarga muncul. Suami istri retak hubungan, anak-anak dengan orang tua, ada gap sekarang. Lebih baik kita jujur dan cari solusi sama-sama. Kami punya spanduk di depan gereja kami. Ini tempat di mana semua orang bermasalah bisa cari jalan baru kepada Allah. Yes. Kita semua orang bermasalah.
hanya sebagian dari kita lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita semua bilang, ayo kita perlu Tuhan. Kita semua orang bermasalah. Ini waktu agak kacau. Harus bergandengan tangan dan maju sama-sama. Sadar atau tidak, dalam 2 tahun ini, pembunuhan diri meningkat di Indonesia. Di kalangan anak muda banyak. Dan di kalangan cewek perempuan banyak. Why? Kenapa ada seseorang mau bunuh diri? Karena dia menghadapi sesuatu yang mengecewakan sampai dia rasa besok tidak akan lebih baik daripada hari ini. Jadi lebih baik saya hentikan semua hari ini. Saya mau semua orang tahu besok akan lebih baik. Pasti. Dan kita harus belajar menghadapi kegagalan. Dan maju lagi, bangkit lagi. Ini yang kita belajar dari Mazmur 86, kalau mau buka. Hanya 3 hal. Dan saya tidak mau mulai dengan ayat pertama, mulai dengan ayat 8. Saya mau baca Mazmur 86, ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Wow. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kasih setiamu besar atas aku. Sudah melepaskan aku dan nyawa dari dunia orang mati. Yang paling bawah oleh orang-orang aku tidak bangkit. Mereka telah bangkit menyerang aku, tetapi Tuhan selalu ada bersama kita, membawa kita dalam jalannya. Tantangan apapun yang kita alami, Tuhan tetap berdaulat. Dari ayat-ayat pertama ini, kita lihat siapa dalam kontrol. Tuhan masih dalam kontrol. Stop speaking the evil report. Tolong, jangan nonton TV One lagi. Atau posting di internet. Atau apa yang dilihat di medsos. Karena banyak medsos tidak benar. Di belakang layar Tuhan tetap bekerja. Ya kita tahu waktu 12 pengintai dikirim ke tanah perjanjian. Bilangan. Dan mereka kembali dengan laporan. Dan 10 dari mereka melihat dengan mata biasa. Oh, ada raksasa-raksasa. Tapi 2, Kaleb dan Yosua melihat dengan mata Tuhan. Mereka tahu Tuhan masih dalam kontrol. Tuhan punya janji. Selalu di mana saya pergi, ada yang tanya, Jim, apa yang Bapak rasa tentang COVID ini? Saya bilang, COVID is the best time of my life. Ini waktu Tuhan buat hal-hal baru. Saudara tahu, ada 3 respons yang terlihat di dalam masa pandemi COVID ini. Ada mereka yang bilang, oh ya Jim, kami tahan-tahan, tunggu normal kembali. Salah. Tidak akan normal kembali. Jangan tunggu-tunggu. Tapi ada yang lain bilang, oh Jim, lockdown tidak masalah. Kami gereja rumah. Kami kumpul di rumah. Jadi it's okay. Salah juga. Respons yang benar, wow, Tuhan bekerja dalam 2 tahun ini. Dia buka banyak peluang baru. Kami melihat peluang dan kami masuk ke dalam ada hal terobosan-terobosan yang Tuhan buat sekarang. Tidak tunggu. Merangkul kekacauan karena di dalam Tuhan buat sesuatu yang baru.
Dan saudara tahu, Tuhan bawa kita kembali kepada esensinya gereja. Apa itu? Apa betul komunitas? Apa betul pujian penyembahan? Yang tidak ada musik di rumah, tapi tidak perlu musik. Ini komunikasi dua arah bersama dengan Tuhan. Doa yang tidak lagi bawa daftar belanja kepada Tuhan dan minta-minta. Tapi doa yang mementingkan penuaian akhir zaman dalam doa. Ada banyak peluang baru. Tuhan tetap dalam kontrol. Kita tahu gereja berkembang pasal 5. Tapi apa terjadi pasal 8? Aniaya muncul. Stefanus dibunuh mati dengan batu. Dan semua tersebar. Lari. Karena itu juga terobosan dari Tuhan. Aniaya adalah berkat pada waktu itu. Karena murid-murid Yesus disuruh oleh Yesus pergi memurikan semua bangsa. Tapi tunggu dulu di Yerusalem dapat Roh Kudus dan pergi. Tapi pasal 2 mereka dapat Roh Kudus dan mereka tinggal. Tidak pergi. Jadi Tuhan izinkan aniaya jadi supaya mereka pergi. Terobosan. Kita tidak selalu melihat dengan mata benar, mata Tuhan. Apa itu terobosan? Saya tidak tahu di sini berapa saudaramu meninggal dari COVID. Terus terang Pak, saya sudah capek buat pemakaman protokol COVID. I'm tired. Saya tidak mau kubur satu orang lagi di Papua dari COVID. Baru hari ini ada satu lagi. Saya tidak ada. Tapi walaupun rasa beban berat untuk keluarga-keluarga yang alami, termasuk keluarga kami. Semua di keluarga kami, 12 anak tinggal di rumah, semua dapat COVID. Ada yang hampir meninggal. Oksigen berhari-hari. Apakah saya senang dengan itu? Tidak. Tapi saya senang tinggal di tengah-tengah kehendak Tuhan. Saya tidak mau lari, saya tidak mau berontak, saya tidak mau komplain. Dan saya rangkul dan saya lihat Tuhan buat sesuatu sekarang. Saya tidak tahu di sini, kami lihat 10 sampai 20 orang serahkan hidup kepada Tuhan setiap minggu. Kami buat baptisan air setiap bulan. Di tempat-tempat di LP, di pasar, di perumahan. Kami ada bak mobile, kami bawa di kemana-mana orang minta. It's the best time of my life. Jadi saya tidak mau komplain karena Tuhan masih dalam kontrol. Ada satu buku, saya suka baca buku bisnis. Karena bisnis atau perusahaan yang sukses biasanya itu karena mereka pakai prinsip yang Alkitabiah. Jadi ada satu buku yang keluar beberapa tahun lalu, Bob Kriegel. The title, If It Isn't Broken, Break It. Kalau belum patah, patahkanlah. Wow, kita selalu bilang kalau ini belum rusak atau kita masih pakai ya. Dia bilang kasih rusak supaya sesuatu yang baru bisa dibangun. Itu yang Tuhan buat lewat COVID sekarang. Semua dikacaukan supaya kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Tangkap itu. Jangan lewat kesempatan. Pak, saya sangat khawatir. COVID akan selesai. Dan kita tidak menemukan semua yang Tuhan siapkan bagi kita. I want to see it all. Saya tidak mau satu pun lewat tanpa tangkap itu dari Tuhan. Dia masih dalam kontrol. Ayat 13, dia sudah melepaskan, dia akan melepaskan lagi. He doesn't change. Tidak gampang, tidak mudah. Percaya di tengah-tengah waktu yang susah bahwa Tuhan punya rencana yang baik.
Banyak di sini tahu, waktu kami di Perlaman, Papua, kami mengalami hadiah di Papua namanya malaria. Tapi waktu anak-anak dapat malaria itu sulit. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, waktu anak sakit, kita selalu mau ambil penderitaan dari mereka. Ya, kita tidak mau mereka menderita. Tapi anak-anak saya dapat malaria ratusan kali. 2 hampir meninggal. Dalam koma, 1 minggu, tidak sadar. Tidak bisa keluar di tengah hutan. Kami tidak ada pesawat yang bisa bawa kami keluar. Kami terpaku di tengah hutan. Dan kami doakan anak setiap hari. Kami tidak tahu Tuhan akan panggil sekarang. Ini waktu Tuhan. Dan hanya lewat doa Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi tidak mudah. Saya bergumul. Ada rekan-rekan yang bilang, Jim tidak tanggung jawab. Terlalu bahaya di situ. Harus pulang ke Amerika. Saya ditegur. Sampai satu hari saya bergumul dalam doa, saya jujur, saya bilang, Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas kami di sini. Dan saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga anak-anak, istri. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. He's done it before, He'll do it again. Dia sudah buat, Dia akan tetap buat. Percayalah itu. Tuhan sudah campur tangan dalam hidupmu. Dia tidak melepaskan di dalam COVID untuk serangan. Tidak, Dia tetap mendampingi dan ada bersamamu. Selalu siap. Ayat 1-7 sekarang. Kita baca dari awal. Ini Daud yang berdoa. Dengarlah, pasang telingamu Tuhan terhadap dan jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku. Sebab aku orang Kau kasihi, selamatkan hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu ini bersuka cita, sebab kepadamu Tuhan ku angkat jiwaku. Ayat 1, 2, 3 kali dia bilang, saya berseru kepadamu, saya berseru kepadamu, saya berseru kepadamu. Ini prinsip yang kedua kita harus tangkap. Harus respons di dalam waktu yang kacau, berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada counselormu. Jangan berseru kepada dukun. Saya lihat di Jawa Tengah ini masih banyak dukun. Jangan berseru kepada pastor. Jangan berseru kepada pemimpin komsel. Berseru kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan. Dan ayat 3, berseru sepanjang hari. Bagaimana terjemahkan itu dalam satu kata? Desperate. Berseru with desperation. Seolah-olah kalau Tuhan tidak campur tangan, celakalah hidup ini. Berseru, Tuhan mau latih kita lewat COVID untuk berseru dengan desperation. Karena saudara kita sudah kehilangan hati yang desperate dengan Tuhan. Dan Tuhan melatih kita untuk desperate lagi dengan Dia. Tuhan tolong. Waktu yang susah, waktu kegagalan, waktu tantangan berat, sebetulnya that's the best time of our life. Kita harus peluk waktu itu. Saya mau tanya, berapa orang, saya pikir ini gereja yang mementingkan doa. Saya mau tanya, di antara kalian angkat tangan kalau saudara rasa doa penting, angkat tangan. Oke. Pertanyaan kedua, berapa di sini puas dengan hidup doamu? Angkat tangan.
Kita semua rasa doa penting. Tapi selalu kita tidak puas dengan hidup doa. Why? Karena kita waktu ada tantangan, waktu ada kesulitan, kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi waktu semua makmur dan enak, kita tidak berseru kepada Tuhan. Jadi Tuhan melatih kita lewat COVID untuk memelihara hati yang berseru tiap hari kepada Tuhan. Tolong Tuhan, kalau Engkau tidak campur tangan, celakalah hidup ini. Ini persiapan untuk tahun-tahun ke depan yang akan makin kacau. Karena ini waktu penuaian. Di mana Tuhan ganggu semua supaya semua orang seluruh dunia rasa keperluan akan Tuhan. Dan tidak akan stop. Tuhan akan beri kesempatan lagi untuk berseru kepada Dia. Waktu kami, mungkin di sini masih ingat waktu saya cerita pertama kali di sini tentang terobosan yang terjadi di hutan, di suku yang kami layani 20 tahun. Ada anak yang dibangkitkan dari kematian, luar biasa. Tapi saudara, sesudah itu banyak orang bertobat. Dan apakah masih perlu mujizat? Masih perlu. Masih perlu hati yang desperate? Masih perlu. Satu hari di kampung kami ada bapa yang bikin perahu. Dan waktu mereka bikin perahu, karena itu transportasi satu-satunya di hutan yang rawa semua. Bapa tebang kayu ringan, kayu susu, bawa ke kampung, taruh dan dengan kapak, dia keluarkan isinya supaya bikin perahu. Dan waktu dia potong-potong, anak-anak laki-laki buat permainan. Mereka semua baris, kiri, kanan. Dan waktu dipotong, ada potongan-potongan kayu, anak-anak masukkan tangan, ambil potongan kayu. Mereka bikin kumpulan di luar dan siapa yang dapat paling banyak, dia menang. Ini permainan. Tapi satu anak masuk tangan untuk ambil, tapi lambat keluarkan tangan. Dan kapak jatuh di atas tangan. Potong 4 jari di sini, sampai gantung begini, ada kulit sedikit yang masih tahan, tapi 4 dipotong lepas. Darah keluar, mereka bungkus dengan daun pisang, datang ke rumah. Karena mereka pernah lihat istri saya jahit kulit yang terbelah, terpotong dari perang suku. Jadi mereka pikir, oh dia bisa jahit di situ, dia bisa jahit ini kembali. Jadi mereka datang ke rumah minta dijahit. Istri saya buat, dia buka, dia lihat semua. Ini sudah potong lepas. Sudah warna hilang, sudah dingin, tidak ada darah lagi. Ini sudah mati. Jadi dia bilang, saya tidak bisa jahit ini. Saya hanya bisa potong kulit sedikit ini dan jahit tutup bekasnya ini. Sudah ada 1,000 orang di depan rumah. Desak-desak. Sampai bapa yang bikin perahu bersuara. Dibilang, anak ini bukan anak saya. Anak ini anak kakak saya. Kakak saya ada di hutan cari makan. Nanti malam akan pulang. Kalau dia pulang lihat anak yang tidak punya tangan, tidak akan bisa tarik busur dan cari makan untuk keluarga waktu dia besar. Kakak saya akan bunuh saya. Ini harus dijahit kembali. Akhirnya istri saya menyerah. Dan dia coba. Saudara, ini hati yang desperate. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dia susun jari kembali. Dan dia mulai jahit. Jahit luar, jahit dalam. 2-3 jam. Ini sudah gelap. Tidak ada listrik di hutan. Ada senter. Saya pegang senter, istri saya buat operasi lewat senter. Semua selesai aneh, kelihatan aneh. Karena ini sudah kering.
Dia balut semua, kasih penicillin supaya infeksi tidak makan semua, dan kami doakan dia. Dan mereka pulang. Malam itu istri saya tidak bisa tidur. Sepanjang malam dia seperti menghakimi diri sendiri. Kenapa saya izinkan mereka paksa sampai saya buat begitu? Nanti infeksi akan masuk ke atas, akan harus amputasi semua. Kenapa saya buat begitu? Sampai jam 12 malam. Dia berdoa, tiba-tiba dia dapat damai dalam hati dan bisa tidur. Pagi-pagi benar, matahari baru naik, mereka ada di pintu kami untuk dapat penicillin lagi. Istri saya keluar, dia mulai buka balutan, bandage. Waktu dia buka, dia melihat ujung jari sudah besar, tidak kecil. Dibuka lagi, dilihat warna ada dalam jari-jari ini. Dia buka semua, dia pegang, sudah panas. Dan semua jalur darah sudah sambung kembali. Normal total. Ini sudah dimasukin di Canadian Medical Journal of Medicine karena ini mujizat terverifikasi. Tapi istri saya masuk, dia lari ke dalam rumah, ambil radio SSB, dia panggil dokter di kampung yang lain. Dia bilang, dokter ini terjadi. Dokter bilang, ini tidak mungkin, tidak bisa. Ini akan kering, nanti harus jahit bekas tutup. Tapi nanti sore tetap sembuh. Esok hari tetap sembuh. Mujizat total. Why? Kenapa saudara? Karena ada orang yang desperate. Yang percaya Tuhan sudah buat, Tuhan bisa buat lagi. Tuhan tidak berubah. Dalam waktu yang susah, percaya Tuhan dalam kontrol dan berseru kepada Dia dengan hati yang desperate. Karena kita harus sadar di mana Tuhan, mana alamat Tuhan. Pasti saudara punya alamat, Tuhan punya alamat. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati untuk menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Itu alamat Tuhan. Itu sebabnya tadi saya di telepon. Kami atur tim tanggap darurat pergi ke Gunung Semeru. Karena Tuhan sudah pindah alamat ke situ. Tuhan pindah alamat pagi ini. Dia ada di kaki Gunung Semeru. Dengan semua orang yang menderita di situ, Tuhan sangat dekat dengan mereka. Kita harus bersama dengan Tuhan. Problem saudara, kita orang tua. Kita tidak persiapkan anak-anak untuk berseru kepada Tuhan. Untuk tahan banting. Untuk bayar harga. Saya tidak tahu saudara pernah dengar istilah tentang generasi muda seluruh dunia. Ada istilah yang dipakai sekarang, the spoiled generation. Generasi yang dimanjakan. Saya tidak dukung itu. Don't speak the evil report over your children. Karena ada generasi, betul, yang tidak tahu bayar harga. Tapi bukan salah mereka, salah orang tua. Yang tidak kasih teladan membayar harga kepada mereka. Kami harus bertobat. Bukan mereka. Sekarang saya dengar ada mereka berseru, Jim, walaupun kami tidak dapat teladan dari orang tua, kami mau belajar bayar harga untuk rubah dunia. Saya percaya ada generasi yang bangkit sekarang. Tapi anak saya sendiri, anak Amy, dia pergi kuliah medis di Amerika. Karena dia bantu mama di hutan, di klinik, umur kecil. Dan akhirnya dia tertarik untuk masuk kuliah medis. Tapi dia tidak tahu Amerika. Saudara harus mengerti, dia lahir besar di hutan Papua. Bahasa pertama bahasa suku. Bahasa kedua Indonesia. Bahasa ketiga baru Inggris. Dia agak kaku bahasa Inggris. Dan dia mau kuliah medis bahasa Inggris. Dia pergi. Tapi dia tidak suka. Tiap malam lewat internet dia menangis. Tahu bisa menangis lewat internet? Oh Bapak Mama, saya tidak suka Amerika. Dia menangis.
Saya bapa yang baik. Oh sayang, kami dukung kamu, kami di belakang kamu, kami doakan. Tetapi di muka saya senyum. Terima kasih Tuhan, anak saya harus lewat lembah dan dia akan keluar lebih kuat. Karena sebagai bapa, saya tidak mau selamatkan dia dari semua tantangan. Saya mau dia belajar lewat lembah yang gelap dan keluar lebih kuat. Mengerti hal ini? Ini yang kita belajar sekarang lewat COVID. Bagaimana bayar harga untuk masa depan yang lebih cerah. Mungkin sulit tapi lebih cerah. Mempersiapkan generasi. Dan yang poin terakhir ayat 16 dan 17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu dan selamatkan anak laki-laki hamba-Mu. Tapi lihat yang berikut. Lakukan kepadaku suatu tanda. Tanda kebaikan. Jadi dia minta Tuhan campur tangan dan buat tanda. Tapi saudara, waktu Tuhan campur tangan, dia tidak buat tanda, dia menjadikan saudara dan saya tanda. Kita tahu di Markus 6 ayat terakhir ayat 20, dan tanda-tanda akan menyertai mereka yang percaya. Kita selalu pikir, itu tanda mujizat, kesembuhan ilahi. Saudara, ayat itu hanya bilang tanda-tanda. Nah, kalau ada di jalan dan ada tanda, apa arti? Tanda adalah sesuatu petunjuk tentang jalan. Tanda harus dilihat. Kalau tanda tidak dilihat, itu bukan tanda. Tanda artinya adalah sesuatu yang dilihat. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Ilah zaman ini sudah butakan mata semua orang supaya mereka tidak dapat melihat Tuhan. Jadi perlu tanda yang membuka mata yang buta. Rasul Paulus, waktu dia mulai bangkit, Kisah Para Rasul 26, dia bilang, saya dipanggil untuk menjadi orang yang buka mata yang buta. Yesus sendiri waktu dia mulai pelayanan, dia baca dari Yesaya, dia bilang, saya juga dipanggil untuk membuka mata yang buta. Saudara juga, kita meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini. Dan kita juga membuka mata yang buta. Katakan kepada orang yang sampingmu, kamu pembuka mata yang buta. Kita semua pembuka mata yang buta. Jadi waktu Tuhan campur tangan, kita mau semua orang lihat. Ini dari Tuhan. Dia yang buat. Mujizat-mujizat terjadi untuk membuka mata yang buta. Oke, di pinggir kota kami, ada daerah yang semua pendatang-pendatang bikin kota baru. Bukan orang Papua. Dan di situ ada ibu-ibu dari jemaat kami buka komunitas sel. Dengan ibu-ibu di sana dan satu ibu nama Marice. Ikut-ikut sampai dia bertobat terima Yesus di dalam komunitas kecil. Belum pernah masuk gereja. Tapi kami buat perayaan Natal. Santa Claus belum masuk ibadah kami. Belum bertobat di Papua, hanya di sini. Tapi kami buat perayaan Natal dan Marice datang. Pertama kali dia masuk gereja. Dia senang. Dia pulang, ketahuan suami. Suami ambil parang dan dia datangi Marice mau potong lehernya. Dia bawa parang kencang dan Marice angkat tangan untuk membela diri dan parang potong tangan lepas. Tulang, jalur darah semua dipotong lepas. Hanya kulit sedikit ini menahan. Tangan di begini dia jatuh ke bawah. Darah pompa kemana-mana dan dia berteriak. Ibu-ibu yang ada dalam komsel dia, mereka tinggal dekat. Mereka dengar Marice berteriak. Mereka lari di situ untuk bantu dia. Maka angkat dia bawa dengan mobil ke rumah sakit.
di kota kami. Tapi rumah sakit tidak bisa tangani. Mereka offer ke rumah sakit provinsi di Jayapura, dibawa ke situ. Dibawa ke dalam, dokter lihat ini, dia bilang, ini sudah potong lepas. Saya harus amputasi. Tapi karena kehilangan terlalu banyak darah, saya harus stabilisasi malam ini, tambah darah, besok pagi saya amputasi. Jadi distabilisasi semua, kasih darah. Malam itu semua ibu dari Komsel ada di keliling tempat tidur di rumah sakit. Doakan dia sepanjang malam. Jam 12 malam, mereka mau istri saya mendoakan. Karena istri saya punya karunia kesembuhan ilahi. Artinya kebanyakan orang yang dia layani dengan obat atau dengan doa, atau dengan kombinasi dua-dua, selalu sembuh. Itu kesembuhan ilahi. Jadi ditanya, ibu bisa datang berdoa, tapi istri saya ada di rumah kami, menderita dari malaria plus 4. Menggigil, muntah, dia tidak bisa berdiri. Bagaimana bisa berdoa? Bisa berdoa lewat HP. Apa mujizat bisa terjadi lewat HP? Mereka taruh HP di mulut istri saya untuk berdoa. Di rumah sakit ada HP diangkat ke telinga Marice. Dan ini yang terjadi. Karena Marice, saya tidak ada. Saya ada di luar Papua. Besok hari saya akan datang. Dan Marice bilang saya begini. Jim, malam itu waktu istri saya mulai berdoa, tangan saya getar. Saudara, ini sudah putus. Tapi dia bilang waktu berdoa ini getar. Sampai doa selesai, tenang, dan saya tidur. Pagi-pagi benar, dokter suruh dia tempat tidur dibawa ke ruang operasi untuk amputasi. Dibawa ke dalam, sedikit waktu lewat, dokter keluar sedikit frustrasi. Dia tanya, di mana ibu-ibu itu yang ada dengan pasien saya tadi malam, sampai mereka bawa ke tempat lain dan operasi sudah jadi. Semua tulang sudah sambung kembali. Jalur darah sudah sambung kembali. Dokter, ada foto. Kami punya rongseng sebelumnya dan sesudahnya. Dokter bilang, saya hanya akan jahit kulit yang sedikit ini dan nanti besok dia bisa pulang. Saya tiba siang hari dengan pesawat, langsung dari airport saya lari ke rumah sakit. Saya datang ke resepsi. Ini rumah sakit terbesar di Papua. Saya datang ke resepsi dan saudara, semua orang tahu mujizat ini. Dari resepsi sampai dokter perawat sampai orang yang bersihkan toilet, semua tahu. Saya tanya, mana ibu dengan tangan? Oh, ada di sini. Jadi mereka antar saya ke ruangan, ada banyak orang. Wartawan ada, sebanyak orang. Saya lewat semua sampai saya akhirnya ketemu Marice di tempat tidur. Dia duduk nyanyi pujian kepada Tuhan. Dan saya bawa dia pulang. Waktu saya bawa dia pulang, saya bilang, Marice, kenapa Tuhan buat mujizat ini bagimu? Ini bukan untuk datang ke gereja dan bersaksi kepada orang Kristen. Bukan untuk show off di gereja. Ini untuk di tempatmu, di perubahan. Semua orang kasih lihat mereka kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Supaya mereka bisa terima. Supaya jemaat bisa dirintis di situ. Dan itu yang terjadi. Saudara, kita akan lihat jauh lebih banyak mujizat. Kalau Tuhan bisa percayakan kepada kita, kemuliaannya tidak akan dicuri. Tidak akan dibawa ke gereja, tapi akan merintis yang baru lewat setiap mujizat. Supaya mata buta dibukakan. Itu yang harus terjadi sekarang. Tidak bisa tunggu. Jadi, saudara, jangan takut waktu yang susah. It's the best time of our life. Jangan takut gagal. It's the best time of our life. Itu tempat di mana Tuhan akan hadir bersama kita. Tempat di mana saudara akan bertumbuh. Tempat di mana orang lain akan lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu.
Jadi kita rangkul waktu susah sekarang. Amin. Kahal akan masuk terobosan baru sekarang. It's the best time, the best year. Masuk, kalau Tuhan izinkan kita 1 bulan lagi masuk tahun baru, it's going to be the best year of our lives. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu mengalir dan mengalir dan mengalir. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa putuskan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau rangkul kami dan tidak akan lepas dengan kami. Walaupun kami coba lepas dengan Engkau, Engkau tetap kejar dan ambil kami lagi. Terima kasih Tuhan. Pelukan-Mu adalah tempat yang paling aman dan nyaman di dunia ini. Kami mau di situ bersama-Mu. Jadi tahan kami di tengah-tengah kehendak-Mu. Walaupun ada hujan, ada badai di keliling kami, kami dapat damai sejahtera karena kami ada di tengah-tengah kehendak-Mu. Kami terima firman ini. Kami akan jadi orang sama seperti Daud yang percaya Engkau dalam kontrol. Dan kami akan berseru tiap hari, Tuhan tolong. Dan kami akan jadi tanda kepada banyak orang lain yang tidak dapat melihat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran ini dan kami janji kami akan jalankan kebenaran ini. Haleluya. Amin.